Di dunia manusia, hujan berangsur-angsur reda. Angin yang tadinya kencang kini kembali reda. Fajar dan Gama serta Ruri mulai cemas karena dari tadi Siska tak kunjung bergerak tubuhnya. Berkali-kali Gama mencoba sholawat sambil terus mendekap Siska saking cemasnya. Jantung Gama kini tak beraturan akibat memikirkan yang tidak-tidak sedari tadi. Beberapa saat kemudian, Siska pun perlahan membuka matanya. Dirinya sempat susah bernapas karena Gama terus-menerus memeluk raganya. "Oi, Gam, lepas. Aku gak bisa nafas." Suara Siska terdengar kecil karena kepalanya dibenamkan Gama pada dada bidangnya. Tangan Siska bergerak menepuk-nepuk belakang tubuh Gama. Seketika Gama tersentak melepas pelukan itu. "Kamu, Gam, mau membunuhku ya?" Siska berbicara terbata-bata sambil mengatur nafas dan menghirup udara sebanyak mungkin untuk mengisi paru-parunya. "Sis, kamu bikin aku panik tahu nggak?" Gama memelas namun sambil tersenyum sumringah. Dirinya kembali memeluk Siska, tapi kini dengan pelukan yang lebih lembut. "Aku senang kamu bisa kembali ke tubuhmu, Sis. Tahu nggak betapa cemasnya aku memikirkanmu di alam sana. Bagaimana kalau tak kembali? Atau..." Ucap Gama terputus ketika jari telunjuk Siska menempel di bibir Gama. "Aku nggak apa-apa, Gam. Alhamdulillah, jin itu juga sudah kami kalahkan. Terima kasih sudah mengkhawatirkanku, Gam," ucap Siska sembari membalas pelukan Gama. "Udah woi, gak lihat kan kalian di sini dari tadi?" ucap Fajar di satu sisi ruangan itu yang masih duduk bersama Ruri. "Cie Kak Siska dan Bang Gama kayaknya udah mulai nih," ucap Ruri yang juga duduk di samping Fajar. Fajar kembali menggoda Gama dan Siska. Seketika Gama dan Siska pun melepaskan pelukan mereka dan langsung salah tingkah. Sementara Siska tampak diam sambil memegangi wajahnya yang memerah dan panas akibat menahan malu. Tak lama kemudian, listrik pun kembali menyala. Mereka berempat pun sibuk mengepel rumah yang terkena air hujan yang merambat masuk. Siska lalu mengecek rumahnya dan benar saja, keadaan rumah Siska juga tak jauh berbeda dengan keadaan rumah Ruri. Akhirnya Siska dan Gama pun memilih pulang ke rumah untuk membereskan kekacauan pasca hujan deras tadi. "Awas, ada yang terjadi," ucap Fajar kembali menggoda Gama dan Siska yang hendak kembali ke rumah mereka. "Jar, udah ya, ntar ku tampol," balas Gama kemudian melepaskan sendalnya lalu mengarahkannya pada Fajar. Fajar hanya cekikikan melihat respon sepupunya itu. Siska tak ingin memperdulikan kedua saudara sepupunya yang sedang bergurau dan memutuskan masuk kembali ke dalam rumahnya. Tak lama kemudian, Gama pun menyusul masuk ke dalam dan membantu Siska mengepel lantai yang basah. Setelah selesai, Siska pun kembali merebahkan diri di tilam. Siska melihat jam dan ternyata menunjukkan sudah pukul jam 3:05 pagi. Tak lama, Gama pun masuk ke kamar, merebahkan diri di samping tubuh Siska yang sudah lebih dulu merebahkan diri di sana. Tiba-tiba saja, jantung Siska menjadi berdebar tak menentu. Siska tak berani bergeming di posisi rebahannya. Lalu tak berapa lama, tiba-tiba tangan Gama melingkar di perutnya. Sontak jantung Siska terasa ingin keluar dari tempatnya. Lama Siska terdiam tak bergerak. Wajah Gama gini tepat di samping wajahnya. Terdengar nafas Gama berhembus di telinga Siska. Seketika Siska tambah tak karuan dibuatnya, karena pertama kalinya wajah Gama sedekat ini padanya. Siska masih terdiam tak bergerak, menanti apa yang akan dilakukan Gama selanjutnya. Sesaat kemudian, Gama membelai pucuk kepala Siska dan berkata, "Udah, tidur sana. Mikirin apa sih? Kok tegang banget mukanya?" Siska
Siska tetap diam dan memejamkan matanya karena malu karena ketahuan bersikap kaku oleh Gama. Aku tahu kamu pasti lelah kan sis, karena harus menanggung ini semua di pundakmu. Maafin aku yang gak bisa maksimal bantu kamu ya sis, ucap Gama dengan suara lembut. Siska lalu berbalik badan dan langsung menghadap tubuh Gama. Kini mereka saling bertatapan satu sama lain. Justru karena bantuan kamu sejak awal Gam, aku bisa sampai sejauh ini. Tolong berjuang sedikit lagi bersamaku ya Gam. Aku pengen ini semua cepat selesai dan bisa hidup dengan tenang bersama kamu, balas Siska sambil menatap mata Gama dalam-dalam. Gama juga membalas tatapan Siska. Lalu Gama pun mengecup kening Siska, lalu meraih wanita itu ke dalam dekapannya. Sebenarnya Gama tak munafik, adanya gairah yang bergelora di dalam dirinya. Namun sebisa mungkin Gama menahan hasrat kelakiannya karena Gama paham betul Siska pasti sangat lelah. Tak lama kemudian terdengar dengkuran halus dari Siska yang berada di pelukan Gama. Gama pun tersenyum sambil memandangi wanita pujaannya itu tertidur lelap di pelukannya. Setelahnya Gama pun memejamkan mata dan tertidur bersama Siska yang dalam dekapannya. Siang itu para warga bergotong royong membenahi desa yang terdampak hujan dan angin yang kencang tadi malam. Ada beberapa pohon yang tumbang. Juga ada beberapa atap rumah warga yang berterbangan akibat hujan angin tadi malam. Terlihat pula Gama dan Fajar juga turut membantu para warga. Siska dan Ruri pun membantu dan Mbak Tuti tampak sibuk memasak makanan untuk warga yang bergotong royong. Beberapa warga yang berada di rumah sakit sebelumnya juga sudah pulang kembali ke desa. Termasuk juga Harun yang sudah mulai pulih dari lukanya. Siska sangat bahagia hari ini. Sudah berapa hari ini dia tak merasakan kedamaian seperti ini. Meskipun nanti malam akan diadakan kembali rapat untuk membahas rencana mereka yang akan beberapa hari lagi merupakan malam ke-39. Sejenak Siska berpikir apakah Pak Asmat sudah mendapatkan tumbal kali ini. Mengingat halnya Ruri yang diculik dengan mudahnya diculik ke kota. Pastilah saat ini para orang-orang sesat itu akan mencari mangsa di kota. Singkat cerita, malam pun tiba. Rapat akan kembali diadakan. Namun kali ini para warga tidak berkumpul di balai desa, melainkan di musola setelah sholat Isya. Seperti biasa, Pak Hendrik pun memberikan sambutan singkat untuk para warga yang sudah berkumpul di sana, termasuk beberapa warga yang baru pulang dari rumah sakit. Lalu Pak Hendrik mempersilakan Siska untuk menggemukakan rencananya. Seperti yang kita ketahui bersama, Pak Asmat adalah salah satu orang yang terlibat dalam sekte pemujaan jin di kampung itu. Dan mungkin sekarang Pak Asmat lah yang memimpin orang-orang di sana, menggantikan Pak Kadis Kadir. Dari pengamatan kami ketika di sana, ada hampir ratusan orang pendatang yang tinggal di kampung itu dan menjadi anggota sekte ini. Siska menjelaskan. Para warga pun diam menyimak penjelasan Siska. Awalnya mereka membunuh Imam Surau yang bernama Kiai Abdullah. Tujuannya adalah memberikan ancaman bagi warga kampung agar tak melakukan kegiatan keagamaan di surau itu. Dan perlahan-lahan surau kampung itu pun ditinggalkan terbengkalai. Selain memberikan ancaman bagi para penduduk, saya juga berpendapat juga suara azan akan mengganggu bagi jin-jin yang mendiami kampung itu, ujar Siska masih menjelaskan. Singkatnya, kita akan menyerang di malam ke-40 saat ritual itu diadakan. Namun kita harus menyusup di malam ke-39 untuk mengamati terlebih dahulu pergerakan mereka, ucap Siska. Kemudian Siska mempersilakan Gama untuk berbicara. Sebelumnya, bagi siapapun yang mau ikut dalam penyerangan ini, boleh bapak-bapak angkat tangan, ucap Gama. Semua warga kompak mengangkat tangan
bahkan termasuk Harun yang baru pulih kesehatannya. Semua warga tampak antusias untuk menyelesaikan perkara ini. Jadi Gama pun menjelaskan bahwa dalam rencana kali ini, tim dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama dipimpin oleh Siska dan Gama, yang akan berangkat terlebih dahulu untuk melakukan pengintaian di bukit. Sedangkan kelompok kedua akan dipimpin oleh Fajar yang akan menyusup dari Gapura. Sedangkan Ruri dan Pak Hendrik bertugas berjaga di depan Gapura dengan menyiapkan obat-obatan bagi yang terluka. Masing-masing dari kelompok ini akan saling berkomunikasi melalui handphone. Kelompok saya dan Siska akan lebih dulu menyusup ke bukit saat malam ke-39. Selama di sana, kami akan bersembunyi di lereng bukit. Sedangkan kelompok Fajar akan bergerak masuk bila kami sudah memberikan aba-aba. Tangkap dan lumpuhkan siapapun yang terlihat di sana. Tapi ingat, kita tidak boleh membunuh. Membunuh dibolehkan apabila kita dalam keadaan darurat, ucap Gama menjelaskan. Tugas kelompok kedua yang dipimpin oleh saya sendiri adalah mengintai pergerakan mereka dari dalam kampung. Kita menyusup setelah menerima aba-aba dari kelompok Siska. Kita menyusup pada hari ke-40, subuh dini hari, dan bersembunyi di dalam surau untuk sekalian memanfaatkan senjata yang disembunyikan Siska dan Gama di sana. Di sana kita bisa menunggu hingga malam, sampai aba-aba kembali dari kelompok Siska, ucap Fajar menjelaskan. Semua para warga sepakat dengan apa yang dijelaskan oleh Siska, Gama, dan juga Fajar. Pak Hendrik juga sudah meminta bantuan Pak Ijol agar dikirimkan beberapa petugas medis dan ambulan untuk mengantisipasi kalau ada korban dari kedua belah pihak. Malam ini semuanya berjalan dengan kata sepakat. Setelah musyawarah selesai, warga pun kembali ke rumah masing-masing. Tinggal lagi Pak Hendrik, Siska, Fajar, Ruri, dan beberapa warga lainnya. Mereka kemudian berbincang untuk membahas rencana ini agar lebih matang. Surau itu juga tak boleh dilupakan, Jar. Selama kita melakukan penyergapan, ini harus ada satu orang yang mengumandangkan azan dan sholat agar jin-jin di sana bisa dilemahkan, usul Gama. Itu juga yang aku pikirkan, Gam. Rencananya nanti akan ada beberapa orang yang aku percayakan untuk mengazani surau itu, jawab Fajar. Serahkan tugas itu padaku, Bang. Aku akan tinggal di surau dan mengazani surau itu, sahut Harun. Alhamdulillah kalau kau bersedia, Har, ucap Fajar. Sepanjang pembahasan itu, Siska merasa ada yang tidak beres. Firasat Siska mengatakan bahwa masih ada mata-mata Pak Asmat di sekitar mereka. Tapi siapa? Pembahasan malam itu pun selesai, sampai akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Ruri dan Fajar lebih dulu jalan berdua menuju rumah, meninggalkan Siska dan Gama di belakang. Tahu sendirilah misi dua sejoli itu, makanya buru-buru biar cepat sampai rumah. Siska masih tak enak perasaannya. Di sepanjang jalan menuju rumah, Siska masih memikirkan tentang benar atau tidaknya firasatnya itu. Gama yang heran melihat Siska yang sedari tadi diam saja, mencoba menanyakan Siska. Kenapa, Sis? Kok kamu diam terus? Tiba-tiba Gama mengejutkan lamunannya. Enggak kok, Gam. Aku cuma kepikiran sesuatu. Sesuatu apa? Apa itu? Sepanjang musyawarah, tadi kamu merasa ada yang aneh enggak? Hah? Aneh? Aneh gimana maksud kamu, Sis? Gak tahu, tapi aku ngerasa kayak ada yang janggal aja gitu. Aku ngerasa tuh ya, kayak ada orang di antara kita yang jadi mata-matanya Pak Asmat, ucap Siska. Kalau dari sisi aku sih kayaknya gak ada. Gak ada yang aneh dengan orang-orang desa. Semuanya ngumpul kok, gak ada yang absen. Bahkan kamu tahu sendiri tadi Harun yang baru pulih aja ikut kan? Setelah perbincangan kecil itu, akhirnya mereka pun tiba di rumah. Mereka berdua pun masuk ke dalam rumah itu.
Siska masih diam dan masih mencari-cari apa yang mengganjal di benaknya. Sesaat kemudian, "Aku ingat, Gam," ucap Siska dengan ekspresi seperti seseorang yang baru menemukan sesuatu. "Hah? Apa, Sis?" tanya Gama dengan antusias. "Sial, kecolongan lagi kita. Itu orang gak boleh lolos. Pasti sekarang belum jauh," ucapnya lalu seraya mengambil jaket, senter, pisau, serta bubuk racikannya. "Apa sih, Sis? Kamu mau kemana? Gama yang terheran-heran melihat tingkah Siska. "Nanti aku jelasin, Gam. Sekarang kamu siap-siap. Ayo, keburu orang itu kabur. Sekarang ikut aku," ucap Siska sambil menarik-narik tangan Gama. Gama tak kuasa melawan, hanya bisa pasrah karena tangannya ditarik Siska. Siska lalu berlari menuju ke arah musola tadi. Sesaat terlihat Siska celingak-celinguk melihat kanan kiri. Lalu Siska berlari ke arah rumah Pak Hendrik. Gama yang pasrah namun penasaran hanya bisa mengikuti kemana larinya Siska malam itu. "Sis, tunggu. Kamu sebenarnya mau kemana dan cari siapa sih?" panggil Gama yang tertinggal di belakang. "Gam, kamu ingat gak sama bapak-bapak yang pakai baju merah yang duduk di sebelah Fajar tadi? Kamu kenal gak?" tanya Siska sambil berlari. "Bapak-bapak di samping Fajar? Enggak kenal. Aku kira itu kerabat Pak Hendri," jawab Gama yang mengimbangi lari Siska. "Nah, itu. Wajahnya familiar, Gam. Kalau nggak salah dia pernah kita temui di mana gitu. Tapi bukan di desa ini. Pokoknya kita temui dulu Pak Hendri. Kita tanya dia kenal enggak dengan orang itu. Kalau nggak kenal berarti dugaanku benar, Gam," ucap Siska. Mereka pun berlari hingga beberapa saat kemudian. Sampailah di rumah Pak Hendri. Rumah Pak Hendri terlihat tertutup pintunya. Siska pun mengetuk pintu Pak Hendri sambil mengucapkan salam. "Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak Hendri," panggil Siska. "Waalaikumsalam," jawab Pak Hendri kemudian membukakan pintu. Pak, Bapak kenal gak sama laki-laki parubaya yang tadi duduk di sebelah Fajar, yang pakai baju merah? Bapak kenal?" Belum sempat Pak Hendri menanyai niat Siska datang malam-malam begini, tetapi Siska lebih dulu memberondong Pak Hendri dengan pertanyaan. "Hah? Yang duduk di sebelah Fajar? Yang Bapak juga yang pakai baju merah? Bapak gak tahu itu siapa, Nak Siska? Bapak kira kerabat para warga, tapi kok belum lapor ya?" Pak Hendri jadi mikir sendiri. "Sial," ucap Siska frustasi sambil memegangi kepalanya sendiri. "Pak, selain dari jalan utama desa ini, adakah jalan tikus untuk masuk ke desa ini? Misalnya jalan menembus ke jalan utama kampung itu?" tanya Siska. "Ada satu jalan, Nak, di dekat bekas rumah Pak Asmat dulu. Dari dulu Pak Asmat selalu gunakan jalan itu agar lebih cepat, tidak perlu memutar dari Gapura katanya. Nanti jalan itu tembus ke jalanan utama menuju kampung itu. Tapi jalan itu gak bisa dilalui oleh motor," jelas Pak Hendri. "Oke Pak, ayo Gam, kita harus cepat. Kita harus cegah orang itu. Kalau memang benar dia mata-mata, pasti dia akan pulang malam ini untuk melaporkan semuanya pada Pak Asmat," ucap Siska sambil kembali menarik Gama. "Assalamualaikum Pak, kita permisi dulu," ucap Gama sambil berlari mengejar Siska. Pak Hendrik yang paham akan keresahan Siska kini berinisiatif mengumpulkan warga malam ini juga. Tujuannya mencari orang yang dimaksud Siska tadi. Gama pun mengikuti Siska yang berlari menuju bekas rumah Pak Asmat dulu. "Ayo Gam, kita harus cepat," ucap Siska agar Gama mempercepat langkahnya. Iya sis," saut Gama sembari mempercepat larinya menyusul Siska. Akhirnya mereka berdua pun sampai di bekas rumah Pak Asmat dulu. Semak belukar dan tanaman rambat memenuhi halaman rumah Pak Asmat. Siska pun menyenter ke arah rumputan yang tumbuh setinggi pinggang orang dewasa tepat di depan jalan rumah Pak Asmat. Rumah Pak Asmat ini berada paling ujung di desa itu.
Sekeliling desa dipenuhi kebun dan pohon-pohon liar. Bisa dibilang hutan kecil lah. Siska dan Gama pun berpencar untuk mencari jalan tikus yang dimaksud Pak Hendrik. Setelah sekian menit memeriksa ke sekitaran rumah Pak Asmat, akhirnya Gama menemukan sesuatu. "Sis, kayaknya ini jalannya." Tunjuk Gama ke arah jalan kecil di samping sebuah pohon yang berada di dekat rumah Pak Asmat. Jalan itu hampir tertutup ilalang dan rerumputan yang sudah setinggi pinggang. Kalau tidak diperhatikan, mungkin tidak terlihat jalan kecil itu. Mendengar panggilan Gama, Siska pun datang menghampiri. Lalu dengan terburu-buru, Siska pun berjalan menuju jalanan itu. "Sis, tunggu! Jangan asal masuk aja!" cegah Gama. "Aduh, ada apa lagi sih, Gam? Nanti keburu kabur orangnya!" balas Siska kesal. "Tunggu!" ucap Gama. Gama lalu mencari kayu yang berukuran 1,5 meter dan berjalan lebih dulu di depan Siska. "Udah ayo, jalan di belakang aku aja, Sis," perintah Gama. Gama pun memukul-mukul kayu itu ke semak-semak sebagai antisipasi kalau ada ular di semak-semak, maka ular itu akan lari. Mereka berdua berjalan memasuki hutan kecil itu, mengikuti jalan setapak yang menuntun mereka untuk masuk lebih jauh ke dalam hutan kecil itu. Suasana malam itu begitu mencekam, gelap gulita, ditambah lagi riuh angin yang berhembus membuat hutan ini semakin seram. Namun Siska dan Gama tak merasa takut sedikit pun, karena sudah terbiasa keluar masuk hutan selatan. Jika dibandingkan hutan kecil ini, belum ada apa-apanya dengan hutan selatan yang pohonnya benar-benar sulit ditembus matahari. Suara burung hantu terdengar bersaut-sautan dari atas pohon, menemani langkah mereka berdua di sepanjang jalan setapak di dalam hutan itu. Di sepanjang perjalanan, Gama selalu memukul-mukul kayu yang dibawanya ke arah semak-semak. Tiba-tiba, langkah Gama berhenti dikarenakan matanya menangkap sosok putih berdiri di tengah-tengah jalur. Sosok itu memakai baju putih dengan rambut yang berurai sampai ke bawah. Terlihat sosok itu menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri sambil cekikikan. "Ah, kok berhenti sih, Gam?" ujar Siska ketika dirinya menabrak tubuh Gama yang tiba-tiba terhenti di depannya. Itu Sis, ada..." Ucapan Gama terputus sambil menunjuk ke sosok yang bisa orang sebut kuntilanak itu berdiri di depannya. "Apa sih?" saut Siska tak sabar, lalu maju ke depan Gama. "Mau kemana kalian?" Tiba-tiba kuntilanak itu berbicara. "Gini doang kamu takut, Gam? Biasalah, namanya juga banyak pohon. Mungkin dia penghuni sini," ucap Siska sambil menggeleng-geleng melihat tingkah Gama. Bukan takut, Sid, tapi terkejut. Tiba-tiba nongol di depan. Siapa yang gak kaget coba?" ucap Gama mengelak. Padahal perasaannya bergidik ngeri melihat sosok kuntilanak yang wajahnya hancur sampai bola matanya bergelantung di wajahnya. "Permisi, Mbak, kami izin mau lewat. Tolong jangan halangi ya," ucap Siska pada kuntilanak itu. "Siapa kalian berani masuk wilayahku?" ucap kuntilanak itu lagi. Siska yang sudah tak sabar pun mendekati kuntilanak itu. Sampai akhirnya Siska dan kuntilanak itu saling berhadapan. Bau busuk bercampur bau melati menyeruak ketika Siska mendekati sosok kuntilanak itu. Tak lama bayangan wajah harimau muncul dari belakang Siska. "Minggir, Mbak," ucap Siska dengan suara menekan. Kuntilanak itu tak berkutik di hadapan Siska, karena aura Siska begitu kuat mengintimidasi sosok itu. Perlahan-lahan kuntilanak itu pun minggir dari jalan. "Cepat, Gam," panggil Siska kepada Gama yang sedari tadi diam di tempatnya. Mendengar panggilan Siska membuat Gama berlari ke arah Siska tanpa sedikit pun memandang ke arah sosok kuntilanak itu. Bulu kuduk Gama meremak ketika melewati sosok kuntilanak tersebut. Gama juga menahan mual ketika aroma kurang sedap dari sosok itu menghampiri hidungnya.
Kalau saja tidak ada Siska yang menemaninya, tentulah Gama lebih memilih putar balik dan mengeluarkan jurus lari. Mereka berdua pun berlari kecil melewati jalan kecil di hutan itu. Perlahan-lahan, pepohonan pun berganti menjadi ilalang yang setinggi dada orang dewasa. Kini pemandangan terasa luas karena mereka baru saja keluar dari hutan. Dari kejauhan sudah terlihat jalanan utama yang menuju ke desa kampung Kenangsari. Gama dan Siska pun berlari menuju jalanan utama. Setelah beberapa menit, sampailah keduanya di pinggir jalanan beraspal itu. "Di mana sekarang, Sis?" "Bentar, Gam. Kalau perkiraanku gak meleset, pasti orang itu akan lewat malam ini. Karena pasti dia akan melaporkan semua rencana kita pada Pak Asmat. Mudah-mudahan dia gak berkomunikasi melalui handphone sama Pak Asmat," ucap Siska harap-harap cemas. "Kalau perkiraanmu benar, Sis, berarti kita harus mendata setiap warga di desa, agar gak ada lagi penyusup yang masuk ke desa dan menyamar sebagai warga desa," ucap Gam. "Ah, ini juga salahku, Gam. Aku terlalu fokus pada jin yang mengganggu Ruri, sampai-sampai aku mengabaikan orang-orang yang mungkin bisa saja menyusup ke desa," sesal Siska. "Gak sepenuhnya salah kamu, Sis. Ini kelalaian kita bersama. Setelah penyerangan ke desa kita dan kita menang, kita jadi lalai karena menganggap mereka sudah kalah. Apalagi penjagaan dan ronda tiap malam udah gak seketat kemarin," ucap Gama menanggapi. Siska dan Gama duduk berdua di tepi jalanan utama. Suasana gelap gulita serta angin yang berhembus membuat Gama sesekali menggosok-gosokkan kedua tangannya. Dirinya tak sempat membawa jaket dan perlengkapan seperti Siska. Melihat Gama yang kedinginan membuat Siska merapatkan tubuhnya agar Gama tak terlalu kedinginan harapannya. Sementara di desa, Pak Hendrik sibuk mengumpulkan warga satu persatu, lalu menanyai para warga tentang orang yang ciri-cirinya disebutkan oleh Siska tadi. Para warga mengakui bahwa tidak ada kerabatnya atau kenalan yang seperti disebutkan Siska. Hal ini lantas membuat Pak Hendrik semakin cemas. Benar dugaan Siska, pasti ada penyusup yang menyamar sebagai warga untuk memata-matai rencana mereka. Sementara di rumah Ruri dan Fajar, keduanya sibuk memadu kasih. Fajar dan Ruri saling melumat bibir satu sama lain, yang membuat mereka tenggelam dalam nafsu yang membara. Tangan nakal Fajar sibuk bermain di area sensitif istrinya. Satu persatu kancing baju Fajar mulai dibuka oleh Ruri. Desahan-desahan kecil yang keluar dari mulut Ruri membuat Fajar semakin bergairah. Fajar pun menghempas tubuh Ruri di atas tilap. Melihat posisi Ruri yang pasrah, Fajar pun mulai beraksi di sekitaran gunung kembar Ruri. Perlakuan Fajar itu membuat Ruri semakin mabuk kepayang. Saat keduanya mulai bersiap melakukan penyautan, tiba-tiba, "Tok tok tok, Assalamualaikum, Fajar." Terdengar suara Pak Hendrik mengetuk pintu rumah mereka. Aksi Fajar dan Ruri terhenti ketika mendengar suara ketukan pintu dari luar. "Itu Pak Hendrik, Bang," ucap Ruri. Fajar pun seketika lunglai dan langsung menjatuhkan diri di atas tubuh Ruri. "Cepat sana, Bang. Siapa tahu penting. Gak biasanya Pak Hendrik datang malam-malam begini," ucap Ruri lagi. "Waalaikumsalam. Sebentar ya, Pak," saut Fajar dengan suara keras dari dalam rumah. Fajar lalu bangkit dan memakai baju dan celananya, lalu buru-buru membukakan pintu untuk Pak Hendrik. Fajar membuka pintu dan terlihatlah Pak Hendrik dengan wajah paniknya di luar. "Ada apa ya, Pak?" tanya Fajar. "Ini Nak Fajar, tadi Siska dan Gama ke rumah Bapak. Katanya ada penyusup di desa kita. Lalu Siska dan Gama sudah pergi untuk mencari orang itu," jelas Pak Hendrik. Lalu Pak Hendrik pun menceritakan detailnya pada Fajar tentang ciri-ciri orang yang tadi disebutkan oleh Siska. Orang yang selama musyawarah tadi duduk tepat di sampingnya. "Wah, saya juga gak kenal, Pak. Saya kira kerabat Bapak," ucap Fajar. Fajar pun langsung berinisiatif mencari orang itu di gapura. Dengan cepat, Fajar pun mengeluarkan motornya dan langsung membonceng Pak Hendrik. Sebelum Fajar berangkat,
Fajar meminta pada Ruri agar mengunci semua pintu dan jendela rapat-rapat. Dan jangan membuka pintu pada siapapun kecuali Fajar yang memanggil. Ditemani beberapa warga. Dan dengan menggunakan motor, Fajar pun langsung tancap gas ke arah keluar desa. Sedangkan warga sisanya mencari ke sekitaran desa serta memeriksa semua rumah-rumah yang kosong karena ditinggal penghuninya mengungsi ke kota. Setelah sampai di Gapura, benar saja ada jejak ban sepeda motor di pinggir jalan itu. Pinggiran jalan yang berpasir meninggalkan jejak ban motor di sana. Tidak salah lagi, mereka kecolongan malam ini. Fajar lalu memimpin beberapa warga yang ikut dengannya untuk melaju ke jalanan utama menuju kampung pemuja iblis itu. Fajar langsung tancap gas, berharap motor orang itu bisa terkejar, meskipun mustahil sebenarnya. Sementara itu, Siska dan Gama yang masih duduk di tepian jalanan utama. Sama-sama terlihat cahaya kekuningan muncul dari kejauhan, disertai dengan deru suara motor yang semakin jelas terdengar. "Gam, siap-siap Gam," ucap Siska seraya bangkit dari posisi duduknya. Mendengar aba-aba yang diberikan Siska, Gama pun ikut bangkit.